Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya share watchlist saham saya untuk trading ya, untuk trading tanggal 20 Januari 2026 di hari Selasa. Dan ya seperti biasa saya mau info bahwa biasanya saya hanya akan entry di saham yang direspon market. Jadi saham yang direspon market ini adalah saham yang naik ya, terkonfirmasi hijau gitu ya, dan ya saya aman ya gitu ya, saya boleh saranin ke teman-teman, teman-teman tunggu aja market opening 1 menitan gitu ya, supaya benar-benar clear arah marketnya tuh kemana gitu ya, arah sahamnya itu kemana gitu ya. Dan disclaimer juga kalau saya tidak mengajak beli jual ya, saya hanya sharing saham yang menurut saya menarik. Dan ya tentu saja mungkin kita berbeda pendapat gitu ya. Saham-saham yang saya share di sini adalah saham yang berdasarkan data transaksi menarik gitu ya, bandarmologinya menarik seperti gitu. Dan ya again tidak ada kepastian saham yang saya info di sini naik ya. Intinya teman-teman wajib bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Langsung aja di tanggal 20 saya punya saham yang ada keterkaitan dengan Waste to Energy ya, WTE. Ini sebenarnya ada Toba juga, MHKI juga rumornya ya, tapi saya pilih Wasa dengan alasan data transaksi. Nanti saya jelasin. Ini juga BWPT, saham sawit ya, mungkin saham-saham sawit yang lain juga perform, cuman saya lihat BWPT ini menarik dan ada volatilitas gitu ya. Yang ketiga saham elit. Dan mungkin sebenarnya saya sedikit kontrarian ya, kalau teman-teman mungkin hari ini banyak trading dan memilih watchlist dari saham sektor ikan-ikanan, yang mana itu dapat sentimen positif ya, ada pajak 0% ya, ada stimulus pajak yang membuat emiten-emiten perikanan gitu ya dapat angin segar gitu ya. Cuman saya lihat kok emiten-emitennya data transaksinya kurang oke, makanya nggak ada yang saya WL. Nanti saya coba jelasin ya, makanya saya harap teman-teman nonton kontennya sampai selesai. Jadi mungkin sebelum masuk ke pembahasannya saya mau sharing sedikit ya, mau apa ya. By the way saya mau sampaikan bahwa 12 hari yang lalu saya menyampaikan TOTL untuk swing pendek menarik gitu ya. Tapi ini memang sahamnya memang agak slow pergerakannya, untuk swing sih cocok gitu ya. Seperti gitu saya bilang SL-nya di 985, ini juga saya sampaikan di Discord ya. Ini juga saya sampaikan di Discord nih. Kurang lebih ini untuk di tab swing trade buat teman-teman yang udah join di YouTube membership harusnya baca tanggal 6 Januari saya bilang TOTL swing pendek. Ini nggak saya scroll ke bawah ya, karena ada saham yang udah saya share juga yang untuk teman-teman yang udah join di YouTube membership. Dan TOTL-nya seperti ini ya, seperti trade plan dan nurut gitu ya. Tuh, nurut. Saya bikinnya waktu itu tanggal 6 ya. Nih, di range ini. Ya. Jadi sempat ke ini low-nya sempat Rp1.010 sebelum akhirnya dia naik 1.100, dan ini target resist saya dan udah di break. Wah, kalau saya ngeliat data transaksinya, asumsi saya ini ada scalper yang ngebreak ya. Memang data transaksinya oke sih, dan ya menurut saya sih harusnya TP ya. Jadi buat teman-teman yang ikutan swing di TOTL, happy cuan ya, mudah-mudahan cuan, dan ya mudah-mudahan lah ya. Kalau nggak ikut ya berarti belum aja rezekinya di situ, nanti kita cari lagi. Nah, untuk saham yang untuk trading hari ini teman-teman, saya mention kemarin di konten itu ada BUFA, IRSX, GTSI, dan RLCO. Ini saya sharenya di postingan yang di Discord aja ya, soalnya yang di YouTube ini nanti takut kebaca juga, nggak enak ya buat teman-teman yang belum join kan. Ya saya kasih value lebih buat teman-teman yang udah subscribe di YouTube membership, ada beberapa saham untuk swing ya. Dan ya seperti gitu makanya saya tutupin, dan kemarin itu BUFA, IRSX, GTSI, dan RLCO. Tutup. Nah, jadi yang pertama Bufanya sendiri turun teman-teman 2,3%, dan ini secara teknikal ada indikasi kurang oke menurut saya. Posisinya sih breakout ya, masih dijaga di area 1800, cuman volumenya ini sangat kecil dan ada indikasi retail masuk di transaksi hari ini. Jadi ya kalau kayak gini sih saya betnya ini rawan break bawah lagi sih gitu ya. Jadi Bufanya saya pikir belum ya. Dan si IRSX-nya ini naik 8%, cuman data transaksinya ngeri ya. Kalau ikutin market open mungkin bisa cuan, tapi kalau udah kayak gini sih saya ini memang sahamnya ngeri. Mirip-mirip saham Zata juga sama ya. Saham Zata juga mirip-mirip tuh, kalau saya udah nggak berani ngejar deh.
Dan GTSI ya, GTSI ini posisinya udah kurang begitu oke. Alasannya karena ya sebenarnya ini kemarin udah increase volumenya gitu ya. Volumenya udah increase tapi hari ini dia merah ternyata 2,6 dengan volume yang di bawah. Rasa-rasanya kalau udah kayak gini ini akan turun lagi ya, lanjut penurunan dulu. Mungkin dia akan ditahan di area supportnya di area 400-an kali ya. Seperti gitu, 400 kecil. Dan yang terakhir kemarin saya tadi mention RLCO ya. Nah RLCO-nya sih sendiri ARA, cuman data transaksinya udah saya kurang begitu suka. Ini udah di sisi kanan ya, udah mulai rame partisipasi retail. Partisipasi retail rame di atas itu bukan sebuah tanda yang menurut saya oke. Dan ya mungkin saya coba sedikit komentarin beberapa saham di sektor perikanan yang mungkin besok akan lanjut naik, cuman saya kurang begitu suka karena seperti saham ikan ini buyernya retail ya, bukan masuk dalam kategori yang menurut saya oke gitu ya. Takutnya cuman sentimen sesaat aja. Lalu ada ASA ya, saham ASA, Cilacap Samudra Fishing ini juga sama, cuman ini ada bot foreign masuk. Ada bot foreign ke trigger masuk, posisinya memang lebih bagus sih ini kalau di compare sama tadi saham ikan ya posisinya. Lalu ada juga Crab sama DSFI. Nah tuh, bukan karakter saya ya teman-teman. Ya walaupun saya juga masih 50-50 karena kemungkinan juga saham-saham ini walaupun retail yang beli karena marketnya sekarang lagi luar biasa, lagi rame, ya mungkin aja besok lanjut naik gitu ya, mungkin aja. Dan saya juga masih bisa salah ya. By the way, nggak mungkin saya bisa punya analisis 100% win rate-nya, kayaknya enggak deh gitu. Jadi seperti gitu, ini saya pilih Oasa. Oasa itu adalah saham yang salah satu diuntungkan dengan katalis proyek WTE ya, Waste to Energy. Ini udah banyak yang bahas, teman-teman cari aja beritanya. Dan dia buyernya bukan retail. Retail dari sisi kanan. Ini jadi indikasi yang menurut saya oke gitu ya. Dan posisinya juga kan ini spike volume, lalu ada koreksi dan dia ngebase. Nah, di sini dijagain nih 360-an, 360 kecil. Nah, lalu dia breakout lagi dengan volume yang besar. Data transaksinya bukan retail di sini, sahamnya uptrend. Jadi saya suka ya teman-teman. Mudah-mudahan sih besok dia masih sama seperti hari ini. Pola kenaikannya ketika market opening slow gini ya. Jadi enak, dia tidak membuat lower low dan di minim gocekan lah gitu. Makanya saya pikir ini Oasa menarik untuk saya jadikan watchlist gitu ya. Yang kedua ada saham BWPT. BWPT ya saya pikir ini retailnya nggak terlalu rame ya. Saya pikir retailnya nggak terlalu rame. Teman-teman mungkin bertanya, loh ini kan ada Excel bang di BWPT. Ini Excelnya kan retail gitu ya. Ini kalau saya perhatikan dari awal tahun retail Excel ini udah konsisten buy ya. Dia bareng Excel, MG, AT. Bahkan dia jadi top buyernya. Nah ini kalau saya ngelihat di sini ada PDXC sama CP sama XA. Justru malah saya berasumsi Excelnya ini agak mencurigakan ya. Stockbitnya kayaknya nih mungkin big player atau smart money. Saya kategorikan seperti itu. Dan kalau secara teknikal ini volumenya increase. Jadi kalau misalnya besok dia target, besok dia bisa lanjut, mungkin resistnya di area 180-an. Dan dia harus berada di atas 180-an ya. Bertahan di atas 180-an untuk confirm rubah arahnya gitu ya. Karena ini sebelumnya kan lebih kayak area konsol box ya, area konsolidasi gitu ya. Makanya kalau misalnya besok break, ini volumenya hari ini udah ngedukung. Kalau besok break dan kuat di atas 180 harusnya lanjut nih. BWPT ini saham yang bergerak di bidang CPO ya, palm oil, industri kelapa sawit, yang mana ini juga dapat sentimen B50 ya. Kalau saya nggak salah ya, ini saya so tahu aja sih. Benar nggak teman-teman, tulis di komen nggak? Tulis di komen ya kalau saya ngaco ya. Kadang-kadang kan saya juga ngaco. B50 itu sentimennya ada pencampuran pengolahan kelapa sawit ini ke solar ya, Jadi kalau biosolar ya B50 whatever it is. Saya cuman lihat data transaksinya oke, volumenya increase seperti itu, dan saya juga lihat ini elite menarik. Ya. Top buyernya ada GR gitu ya. Top buyer GR di sini yang main di Panin Sekuritas, yang main di Elite hari ini, yang jadi top buyer di Elite hari ini saya ngelihat dia udah kumpulin barang juga udah cukup dari lama ya.
Dia punya average 255, dia top 1, top 2-nya BK. BK-nya itu BK Foreign 3,3 miliar gitu ya. Jadi ini juga confirm bukan retail dan retailnya ada di sisi kanan. Per transaksi hari ini tanggal 19 retailnya juga ada di sisi kanan. Dan rasa-rasanya Elite juga bukan saham yang rame diomongin sama retail ya. Jadi mungkin retail ini fokusnya banyak kebagi mungkin terkait Inet. Inet kan mau ada right issue dan right issue-nya selesai juga dalam ride-nya itu dalam waktu dekat. Nah ini ya trading end-nya tanggal 22 dan ya trading end-nya lalu dia bisa di exercise-nya apaan ya? Ya gitulah teman-teman, silakan aja ya analisa pribadi gitu ya, analisa sendiri. Jujur nih teman-teman kalau misalnya yang ngerti saya juga lagi pantau-pantau Inet, dia punya right issue-nya itu dia harga right issue-nya itu per lembar 250. Kalau teman-teman punya R-nya 1 bisa tebus induk 250. By logic seperti itu. Dan right-nya ini kalau nggak salah 200-an ya. Cuman saya sih udah sharing-sharing belum ketemu jawaban yang bikin saya serak gitu ya. Makanya saya belum entry nih. Nah ini Inet R-nya harganya itu 388. Jadi by logic ya harusnya Inet induknya menarik. Cuman data transaksinya nggak reflect ya, data transaksinya nggak reflect di Inet ini gitu ya, dan MG-nya ini jual kemarin tanggal 16 ini kalau saya nggak salah, tanggal 16 merah ya sorry. Nah MG-nya beli, hari ini MG-nya buang. Dan kalau nggak salah MG di sini juga masuk dalam kategori ini ya, di abadi kreasi unggul ya. Kalau teman-teman lihat kepemilikan 5% ya di keterbukaan, MG ini juga abadi kreasi unggul ini juga pakai sekuritas MG untuk transaksi di saham Inet ya. Jadi seperti gitu saya pikir Elite akan masih kurang dapat sorotan. Ya, jadi saya pikir itu jadi justru kesempatan menarik ya. Jadi WL saya Wasa, BWPT sama Elite. Mungkin kita berbeda, mungkin teman-teman masih kalau berdasarkan data transaksi banyak dari teman-teman yang memilih saham ikan-ikanan. Monggo silahkan, dan saya juga pikir mungkin juga dia masih lanjut naik gitu ya. Cuman watchlist saham saya besok Wasa, BWPT sama Elite. Ya, seperti itu. Dan mungkin ada yang nanya sahamnya Pak Pepe gimana? Sahamnya Pak Pepe naik, saya cuman khawatir ya. Kalau teman-teman punya point of view investasinya agak panjang, mungkin bisa consider CDIA gitu ya. Cuman kalau jangka pendek saya khawatir dead cat bonds ya, karena goalnya udah tercapai. PTRO udah di MSCI, Brand cuan udah gitu ya. BRPT udah dari lama. Dan apalagi gitu ya, paling CDI ya. Jadi saya ngelihatnya masih sosok aja. Dan by the way Bumi juga menarik nih teman-teman, 400 akhirnya bisa jadi kita konfirmasi sebagai area supportnya ya. Nih. Area 400 ini saya delete ya, ini trade plan saya yang lama. Ini juga saya delete lah, 21 Desember udah reach ya, udah TP. Jadi 400 ini bisa dikonfirm sebagai area yang dijaga, dan hari ini menjelang closing ya ini banyak ditarik ya. Kalau di data transaksi sini AK ya, AK Foreign. Saya sih menurut saya ya, point of view saya ini Bumi kandidat kuat ya masuk ke MSCI. Cuma sayangnya harganya ini udah cenderung price in karena udah mentok, nggak ada lagi yang berani lewatin 480 gitu ya. Jadi mungkin kalau pakai risk reward gitu ya teman-teman, mungkin rewardnya bisa sampai ke 480-an. Ketika rebalancing harapannya bisa sampai ke situ. Tapi kalau enggak ya mungkin risknya bisa di sini aja ya, di area 390 gitu ya. Risknya cuma 1:2 lebih dikit. Jadi ya seperti gitu, masih saya pantau aja sih, belum ada action. By the way teman-teman yang udah join di YouTube membership itu ada 3 saham yang menurut saya oke untuk swing pendek ya. Nanti video analisa saya kemarin belum sempat bikin sih. Mungkin itu ya. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Thank you buat supportnya. Thank you buat yang udah share konten saya, yang udah nge-like, yang udah subscribe, yang udah join di YouTube membership. Thank you. Ya.